Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan mesin anime lagi yang menjadi anime ke-14 gue yang bakal gue coba di musim summer 2024 adalah Isekai Shikaku. Ya, jadi ini pasti bakal gue react sampai end ya. Tapi kemungkinan ada pengunduran jadwal yang harusnya gue taruh di Selasa, tapi kemungkinan hari Rabu. Kenapa? Karena memang anime ini fansub, jadi sulit untuk mendapatkan anime yang tayang di platform legal gitu. Pasti di fansub ini, karena nggak mungkin gue ngeliat ada beberapa, atau misalkan gue udah ngecek beberapa fansub legal, platform legal, tapi nggak ada yang ngambil. Ya udah, jadi mungkin solusinya fansub, dan ternyata sudah ada gitu kan. Dan ya udah, gue penasaran karena memang di sini memang animenya komedi ya, isekai gitu kan, dan gue rasa premisnya juga agak aneh nih, agak nyeleneh gitu ibaratnya gitu kan, dimana isekai dan bunuh diri. Nah makanya gue pengen tahu nih, ini konsepnya seperti apa. Kalau misalkan nih, kalau misalkan ternyata ekspektasi gue ternyata pas, ya gue bakal langsung VN. Tapi kalau misalkan ternyata, wah ternyata nih gue salah ngambil anime nih gitu kan, yang dimana gue kayaknya nih bukan sesuai dengan harapan gue, ekspektasi gue gitu kan. Mungkin gue akan coba 3 episode terus dulu. Jadi akhirnya gue ubah yang tadinya gue bakal react sampai end, tapi gue ubah jadi 3 episode. Jadi tergantung pokoknya nanti first impression seperti apa. Tapi kalau misalkan nanti bagus, langsung bakal gue react sampai end. Dan yaudah, kita lihat apa yang jadi di episode pertama ini. Karena memang ini buatan dari studio Altair Kontrak ya, itu dari Isekai Ojisan juga, yang ngegarap Ojisan juga gitu kan. Nah makanya gue pengen tahu nih ya kan, kalau emang udah sesuai dengan anime sama-sama komedi gitu kan, apakah nanti masuk komedi juga yang benar-benar pas untuk adaptasi anime ini. Jadi langsung gue langsung ke episode pertama dari Isekai Shikaku. Let's go. Oke, langsung saja dari episode 1 atau first impression dari Isekai Shikaku. Let's go. Oh, langsung hujan aja di sini. Ini jangan-jangan yang di PV lagi. Ya, ini kayaknya di PV deh. Yang apa namanya, awal mula MC-nya RKC kayak gitu. Kayaknya sih ya. Gue nggak tahu sih gue. Gue PV begitu sih. Gak tahu mereka bundir, gak tahu mereka berantem. Ini kan sepasang kekasih kan? Iya. Sensei. Sensei. Wih, bundir anjir. Oh iya, bundir anjir. Eh, what? What? Gimana? Lah, gimana? Gimana? Pada akhirnya seorang pengurus hebat dan kekasihnya meninggalkan dunia ini. Enggak, maksud gue nyambung, Mereka tuh mereka tuh pengen bundir di sungai gitu kan, tapi malah nabrak. Ya nggak sih? Semoga pandangan gue nggak salah nih gitu. Jadi ternyata malah malah kecelakaan gitu. Lu gimana? Dan dari sampai sini. Nah pertanyaan gue, ini nanti ketemu nggak sama orang yang apa ya, bisa bilang muridnya ya, di dunia ini gitu, di dunia sekai ini gitu. Dan tahu gua, atau mungkin dia jadi apa gitu kan, dan jadi villainnya lagi.
Kayak ketebaknya sih gitu ya, tapi nggak tahu juga sih. Oh, MC sadar ya. Eh, hmm, Dewi ya. Ya biasa klasik lah. Itu saya kan kalau nggak ketemu Dewi itu nggak Abdul anjir. Mm-mm. Hmm, naganya tapi tidak tidak seburuk naga Anos lah. Nggak seburuk naga ya kayak masih 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 better. Gak mau nih, pasti nggak mau nih. Ya. Bener-bener nggak no reaction banget anjir. Kayak naga gitu bisa kaget. Oh, naga gitu. Dia kagak ada reaksi aja. Mendoksai. Wah, apa itu? What? 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 Dia malah bunuh, emang pengen mati, nggak mau kayak Sekai dia, memang pengen mati. Dibuat overdosis dong. Dia pengen mati sebenarnya. Iya kan? Iya. Menolak, menolak. Lebih tepatnya bukan menolak lagi jadi pahlawan, ini menolak pengen isekai nih. Udah pengen hidup damai sebenarnya. Eh, nah, hmm, what? Kayak mindsetnya tuh terukun itu udah mindsetnya isekai itu. Ini nyemilin obat ya. Hmm. Masih pakai bakiak lagi. Iya, gue nyambung berarti gue nyambung. Nyambung gue. Dalam nih ya. Mm-mm. Mm-mm.
Anjir, nggak berguna ya. Anjir, ini ini ceritanya salah ini orang nih gitu ya. Gitu. Ini udah bukan nggak cocok lagi nih, udah ampas lah ibaratnya. Kasihan nih Elvin. uh uh Dramatis momen. Oh, oke. uh nggak dalam men makanannya men. Berarti emang masa lalunya ini nih emang mungkin entah nggak berguna lah apalah ya kan. Oh gitu. Iya, malah malah lebih mudah ya. Anjir, nggak ada gairahnya buat nih MC semua. Oh, oke, dia mandangnya beda. Iya. Wah, ini mau dia mau ngubah mindset loh. Dia mau ngubah mindset loh. Gue jadi terbuka soal isekai. Hmm. Mm-mm. Iya, tapi ketika bertemu dengan ini MC beda nih. Hmm. Penulis. Wow. Ini udah bukan ngomongin terbuang atau enggak. Ini memilih untuk menolak isekai udah itu doang. Anjir, ini kah? Yang diri kah? What? Itu kan satu kafe. Ngomongin obat anjir. Woi,
Ini apa lagi nih? 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 Pohon kematian. Pohon kematian. Hmm. Buset. Buset. Buset di Grab dong. Buset, buset. Oh, oh, oh. Feeling gue nggak peduli sih. Feeling gue nggak peduli sih. Wanita sekarang. Oke, diapain nih? Dan akhirnya lu bisa bunuh diri. Hmm. Wah, terserap ya. Oh, seneng dia. MC seneng. Oh gitu ya. Anjir. Bener dong. Oh, what? Oh, justru kena racun. Gitu kah? Ah, iya bener. Berarti berarti mengandung racun nih tubuhnya si MC nih. Mungkin karena sering makan obat kali ya. Emang luar biasa. Gila. Kebal berarti ini. Termasuk kebal tapi karena racunnya itu. Kebal emang kacau. MC ini termasuk emang dikasih kekuatan racun gitu. Anjir. Santai dulu. Santai dulu lah. Hmm. Nggak pernah berhasil 5 kali. Anjir, kenapa rasanya sedih banget ya? Kenapa rasanya sedih banget gitu? Sedih dan menyedihkan gitu. Hmm. Oh, what? Nah, nah akhirnya punya alasan kan untuk ya akhirnya punya alasan. Iya, akhirnya punya alasan kan untuk bertahan di Sekai. Untuk mencari untuk
punya alasan lah ibaratnya kayak ya kan untuk menemui Musacan dan melakukan bunuh diri lagi. Bodoh banget anjir nih. Lagi bisa-bisanya ada kayak bemo sih sebenarnya tuh. Hmm. Bukan truk sih, kayak bemo itu kelihatannya. Bemo. Kan dibilang. Kan dibilang. Ini emang MC ini menyedihkan aja. Ini openingnya dari Kashiro itu. Ya. Uh, lagunya oke. Lu kenapa sih? Oke. Oh, masih ada potongan. Oh, dia balik lagi. Doanya didengar. Oke. Tapi emang ada apa gimana? Cuma nanya doang itu, nanya itu doang terus cabut. Buset. Terus lu ikut? Karena lu pakai MC. Jika. Kok baru ada kredit di air? Heran gue. Dan gue baru sadar, men. Enggak. Enggak, nih gue baru sadar ini, sumpah. Hmm, dikit lagi. Bakal peti kan.
ngasal banget, ngasal banget. Bener-bener enggak. Ini ada apa namanya, ada satu hal yang gue pengen, ya pokoknya ini unik deh, unik banget deh. Yang dia bilang nih orangnya di sini lagi, oh iya di sini nih, tapi jadi bentuk orang lain kali ya. Nah ini kali nih si Sacan nih. Nah ini gue nggak tahu nih. Oke, ya jadi bisa dibilang eh, anime ini benar-benar bagus. Jadi ya sesuai dengan harapan gue gitu kan. Tadi ternyata emang isekainya unik banget. Jadi kalau lu pengen nonton yang isekai unik ini salah satunya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena itu. Jadi MC-nya tuh sebenarnya hanya emang ingin hidup tenang. Sorry, bukan hidup tenang sih. Lebih tepatnya MC-nya itu pengen mati tenang aja gitu kan. Nah, selama ini kan kita kan bermindset gitu kan. Kita bermindset bahwa kok anime isekai kebanyakan tuh mereka mati, terus mereka bisa dibilang dapat kesempatan kedua lah gitu kan untuk hidup di dunia isekai gitu. Nah, tapi ini MC ini tidak mau. MC ini tidak mau menerima kenyataan itu. Jadi MC itu cuma pengen mati aja udah, mati dengan tenang gitu kan. Tapi karena insiden itu gitu kan, atau insiden tabrak truk itu gitu kan, emang itu mindsetnya tuh benar-benar main blowing banget, yang artinya kayak bener-bener ke setting banget kalau selama ini kita pikirkan emang truk itu emang identik dengan isekai gitu kan. Nah itu ketika dia tadi dibilang kalau truk itu ada pembawa dunia dunia isekai gitu kan, wah itu langsung terbuka pikiran gua gitu kan. Tapi emang bener sih mau settingannya begitu. Dan uh, ternyata emang si MC ini nolak gitu kan, nolak untuk berada di dunia isekai. Dia cuma hanya ingin bunuh diri, dia cuma ingin mati gitu dengan tenang gitu kan. Dan akhirnya ketika dia ke isekai, dia punya alasan sekarang nih, dia punya alasan gitu untuk tetap bertahan di isekai gitu, yaitu adalah ingin mencari Sachan. Dan ketika ketemu dengan murid sebelumnya atau murid di dunia real life-nya atau dunia aslinya, nanti kalau misalkan dia udah ketemu lagi, nah dia pengen bunuh diri lagi, kan kurang ajar gitu. Jadi kayak bener-bener emang nih anime tuh kayak ngajarin kalau ya seperti gue nggak bisa bilang sendiri reverse ya. Jadi kayak emang bener emang MC-nya ini punya sifat yang lain gitu, atau punya karakter yang lain. Emang dia tuh cuma pengen mati tenang aja, nggak mau diganggu sama orang gitu. Jadi emang seperti itulah. Menurut gue nih musim ini emang MC paling menyedihkannya ini gitu, dipanggilnya sensei, walaupun emang di malnya atau di main Indonesia emang dinamain Osamu Dazai. Gue aja kaget gitu namain Osamu Dazai, sama seperti anime sebelah gitu kan, di Bungo Stray Dog gitu kan. Jadi makanya apakah emang kebetulan sama atau enggak, tapi ketika gue lihat tadi, atau bisa gue lihat bukan tadi sih, maksudnya udah lama gitu kan gue lihat di Twitter, emang mereka juga kerjasama gitu kan, yang artinya emang karena kesamaan ini yang dinamakan Osamu Dazai gitu kan, mereka sempat collab gitu berdua ya kan, yang Dazainya Bongo sama Dazainya dari Isekai Shikaku, seperti itu. Ya itu sih, jadi bisa bilang nih unik banget, unik banget. Ini pasti bakal gue tonton sampai end karena selain unik, lucu gitu kan, dan ternyata emang MC ini punya kekuatan yang dimana ketika lu diserap, atau bisa bilang lu diserap dengan tadi, ketika diserap pohon tadi, itu malah dia yang kena racun, malah dia yang kena toksiknya gitu kan, yang artinya emang tubuh MC ini penuh dengan racun, yang dimana mungkin kebiasaan dia kali ya, di tadi barusan tadi di isekai, atau mungkin di masa lalu ya. Jadi ketika kebanyakan minum obat itu dia terasa apa namanya, racunnya tuh mengalir ke tubuhnya gitu, yang dimana akhirnya jadi kebawa di dunia isekai. Atau mungkin emang kebetulan emang tadi dikasih sama si F tadi sih, cuman emang yang gua rasain sih gitu. Jadi kayak logikanya karena dia dapat racun itu karena dia emang sering minum obat, atau sering obat lah, sering doping, sering obat gitu kan. Yang tadi aja di awal-awal aja udah nunjukin kalau dia pengen overdosis gitu kan. Itu lucu banget gitu. Ya udah, kita lihat nanti second impressionnya seperti apa gitu kan, dan gue berharap semoga uh, tidak membosankan gitu kan. Tapi gue yakin sih enggak, karena emang ini
dasarnya emang MC-nya ini menolak isekai aja gitu kan, tapi emang karena dia udah punya tujuan, let's see gitu kan, apakah teman-teman ini nggak seburuk yang dibayangkan, atau mungkin maksudnya dalam artian apakah bisa membantu atau menggrab MC-nya gitu kan, agar dia mungkin punya alasan lain, atau nanti mungkin punya ya kenyamanan di isekai gitu kan. Ya, itu jadi poin intinya dia cuma nyari Sachan gitu kan, atau murid di nyari left dan ingin bunuh diri sekali lagi gitu kan gitu. Dan pasti jangan lupa subscribe di komentar kira-kira anime summer apalagi yang kalian ingin tahu. Aku suka, kalau nggak suka tinggal di subscribe saja dan jangan lupa notifikasinya agar lu tidak terus dari gue, dan selalu lagi sama gue selanjutnya, dan bye.